Oke, siapa yang sudah tahu Upin Ipin sejak 2010? Gua adalah salah satunya. Oke, kenapa gua tiba-tiba pengen ngebahas kartun ini? Ya, alasannya gua bakalan jelasin nanti di menjelang akhir video. Jadi pastikan kalian menonton video ini nggak selesai. Tapi, seperti kalian baca pada judul video ini, gua akan menceritakan gimana gua tahu kartun Upin Ipin ini, kemudian gua bakalan ngebacot lah soal kartun ini ya. Jadi ada agak terstruktur banget gitu. Oke, hal pertama yang akan gua ceritakan soal kartun Upin Ipin ini yaitu gimana gua bisa tahu dan nemuin kartun Upin Ipin ini untuk pertama kalinya. Jadi yang paling gua inget pas gua pertama kalinya tahu kartun Upin Ipin ini ya pas awal 2010. Sekitaran akhir Januari atau Februari. Gua masih bocil pada saat itu, ya masih SD. Ya seumuran Koduri lah. Nah, ada salah satu TV Kebon Jeruk yang nayangin tuh kartun. Kalian harusnya udah tau lah TV Kebon Jeruk mana tuh yang gua maksud. Nah, akhirnya gua nonton tuh Upin Ipin di TV. Nah, mulai nih gua tuh mulai secara deep dive dengan kartun Upin Ipin kan ya. Apalagi tahun 2010 tuh masih Upin Ipin era Majapahit ya. Mulai dari nonton beberapa episodenya di YouTube. Yang pada saat itu, channel resmi Let's Pakyu udah ada loh dan sudah mengupload beberapa episode dari Upin Ipin ini. Gua gak tahu pasti episode yang mana secara spesifik yang pertama kali gua nonton di channel YouTube resminya Let's Pakyu. Tapi yang pasti, episode kayak Upin Ipin dan Apin, Kembara ke Pulau Harta Karun, ini salah satu yang memorable sih menurut gua. Yang tentu gak semua episode dipost semua di channel resmi Let's aku ya, seingat gua pada saat itu. Makanya gua tuh masih minta-minta ke tuh buat beliin di video Upin Ipin yang, dan disitulah rasa obsesi terhadap Upin Ipin ini mulai tumbuh ya pada saat itu. Yang masih bocil gitu kan. Mulai dari dibeliinnya DVD Upin Ipin yang tau lah yang tadi kan. Terus beli gambar-gambar Upin Ipin yang biasanya dipakai buat gagap tuh yang terus saya di chat itu gak tahu apa lagi. Dan juga beberapa screenshot dari episode Upin Ipin yang gua simpen aja. Buat apa ya gua pun gak tahu. Pokoknya disimpan aja gitu di komputer gua pada saat itu. Nah, karena gua tahu Upin Ipin ini udah lama banget ya, seperti yang gua bilang tadi pas sejak awal 2010. Gua tuh masih inget episode-episode lain yang gua tonton tuh pas di tahun itu ya di komputer. Tapi gua lupa lagi nontonnya tuh di YouTube atau ya di DVD itu. Gua bakalan menjabarkan beberapa momen dari episode-episode Upin Ipin zaman Majapahit yang menurut gua itu pas nontonnya menarik gitu. Nah, yang pertama yaitu pada episode awal-awal dari season 3, yaitu pas Buti Meme diculik oleh Pak Bajak Laut yang kaptennya Jarjit. Dua langkah, Ma. Nah, pada saat itu pas menjelang akhir episodenya, itu loh tiba-tiba diserang sama si Yuk, jir. Random banget. Yang juga ternyata itu si Kak Kos tiba-tiba ikutan nih. Itu punchline dan jujur itu lucu sih pas gua nonton lagi ya. Episodenya itu lucu banget sih buat gua. Oke, kemudian ke episode Upin Ipin ini dimana mereka tuh balapan mobil terbang. Tapi ya sebenarnya mereka cuman balapan sepeda doang, jir. Terus Upin Ipin dan Tok Dalang ini ngeberin sepeda. Dan scene pas mereka ngeberin sepedanya itu menurut gua ini cukup sinematik dan epic juga sih dengan standar saat itu. Tapi kebayang gak lu ngebuat air hangat dengan cara si Ipin ini? Edan lah. Oke, episode zaman Majapahit apa lagi ya ini? Oh ya, episode yang si Upin ngeceritain soal si Tuyul kan. Yang padahal Tuyulnya itu si Ipin sendiri. Juga nih si Ipin kayak kena sleepwalking anjir. Dan di episode ini juga ada satu nih doxry atau dokumen asli dari salah satu meme Upin Ipin yang sering dipakai sama netizen nih. Terus tuh gua nonton episode Upin Ipin yang Upin Ipin sama gerombolannya tuh rambutan di dekat rumah Toh Dalang. Terus dijual tuh rambutannya, jualan rambutannya di pinggir jalan anjay. Tapi ujung-ujungnya mah diborong sama si Angka tau gak? Kemudian episode yang Upin Ipinnya itu disuruh berkebun loh sama Kak Ros. Dan di episodenya si Upin dan Ipin ini kena apa sih? Kena siram pupuk gitu. Juga episode yang Kembara ke Pulau Harta Karun. Ini juga gua pernah nonton langsung di YouTube seingat gua. Karena semua part dari part 1 hingga part 8 pernah dipost di YouTube. Dan hal yang memorable sih ya ketika akhirnya si tim Jarjit dari Bajak Laut dan juga Upin Ipinnya itu akhirnya bersatu dan akur gitu hingga part terakhir itu yang part 11 ya. Dari episode Kembara ke Pulau Harta Karun ini. Ngomongin soal part 11-nya ya, ketika gua habis nonton part 8-nya ya, kan bersambung tuh. Gua nyari part 9-nya kok gak ada ya. Dan ternyata part 9 sampai part 11-nya itu ternyata baru di-release pas season 6. Nunggu 3 season gak tuh? Gua masih inget banget kalau gua nonton part 9 sampai part 11-nya ini pertama kalinya itu di TV.
Dan gua tuh kayak ngerasa kayak spesial aja gitu, karena nonton lanjutannya itu bukan di YouTube gitu. Plus ya ini emang beneran aja ya gitu yang jadi ratu pulunya si Kak Ros jir. By the way, gua sebenarnya ada beberapa catatan sih soal episode Kembali ke Pulau Harta Karun ini. Yang pertama itu si karakter ratu pulunya sendiri, yang dimana suara dubbingnya itu gak konsisten ya, apalagi ya pas part 9 sampai part 11 nya kan ya, gap buat nunggunya itu jauh juga sih, 3 season. Ditambah ya kualitas grafis atau animasinya aja udah berubah gitu di season 6 ketimbang yang ada di season 3 kemarin. Ya otomatis part 9 sampai part 11 ini ya bukan grafis Majapahit lagi. Tapi gak tahu apakah season 6 ini masih bisa dikatakan dan termasuk dalam Upin Ipin zaman grafis Majapahit. Ya silahkan tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian episode Upin Ipin yang masih gua inget nih dan gua nontonnya di TV, itu episode yang Ciku Jasmine yang memutuskan untuk berhenti ngajar dari tadi Kamesra. Ya itu episode cukup emosional sih. Soalnya ini Ciku Jasmine, guru legend yang telah mengajar anak-anak tadi Kamesra dari Upin Ipin zaman Majapahit cuy. Terus akhirnya mutusin untuk lanjut kuliah dan berhenti ngajar dari tadi Kamesra. Nah sebagai penggantinya nih, si Cikgu Jasmine ini digantikan dengan Cikgu Melati sampai sekarang nih. Nangis mah enggak, tapi ya emang seperti yang gua bilang tadi, episodenya cukup emosional. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Apakah pergantian Cikgu Jasmine dengan Cikgu Melati ini termasuk keputusan writing yang W atau L? Ya maksudnya keputusan writing yang bagus atau ya keputusan yang enggak sih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tak nak sekolah. Nah, apakah kalian juga masih ingat dengan episode Upin Ipin ini yang mana Jaji ini bawa Sirsak ke turnamen buah durian atau apalah gitu, gua lupa lagi. Itu sebenarnya lucu sih. Jaji bawa Sirsak kayak. Kalian juga masih ingat gak sih kalau dulu tuh si Jatuh belum bisa bicara, tapi akhirnya dari episode ke episode di season 3 gitu kalau gak salah, si Jat pun akhirnya bisa baca juga nih dan juga ngomong lancar loh. Ini menurut gua merupakan salah satu character development yang major gitu dan juga bagus di salah satu karakter Upin Ipin. Oh ya, gua hampir lupa nih. Kalau di Upin Ipin ini ada karakter yang berasal dari negara kita tercinta ini. Ya apalagi kalau bukan si Susanti. Karakter Susanti ini udah lama muncul sih sebenarnya, dari zaman season 3 pula, zaman Majapahit. Oke, ada satu episode Upin Ipin, tapi untuk yang ini seingat gua nonton pas pertama kalinya itu di YouTube. Di mana pada episode ini Upin Ipinnya main badminton bareng dengan si Ehsan dan Fizi. Ditambah juga sifat si Ehsan ini sedikit beda gitu ya dengan episode Upin Ipin zaman Majapahit lainnya yang gua tonton. Tapi gak tahu ini lucu atau enggak ya. Dimana pas si Upin ini smash make raket bekasnya Tok Dalang, itu bisa-bisanya anjir patah tuh raketnya masuk ke kepalanya si Ehsan. Waduh. Nah sebenarnya gua masih nonton beberapa episode Upin Ipin yang modern juga ya, yang gua tonton di TV pada saat itu. Salah satunya yang Upin Ipin sama teman-temannya jadi jam aja. Kemudian episode yang dimana kampung durian runtuhnya ini kena angin puting beliung loh. Jujur ada tegang juga itu episode. Itu aja sih yang gua inget kalau episode Upin Ipin yang udah modern itu. Oke, ngomongin soal episode Kembali ke Pulau Harta Karun yang menurut gua itu termasuk salah satu episode spesial. Gua masih inget ada beberapa episode spesial lainnya yang gua tonton di TV. Seperti episode yang Metro Millennium itu yang Dr. Sally. Nanti Metro Millennium bertanya ke? Biarkan. Juga episode spesial yang Ultraman Reboot. Wah itu sih episode yang menurut gua paling keren sih. Bisa-bisanya anjay Upin Ipin collab sama Suburaya. Kemudian yang Pim Pim Pom itu, yang dimana villainnya itu si nenek-nenek ini ya. Juga tidak lupa dengan movie Upin Ipin, game pengembaraan bermula. Dan gua udah tahu ini movie dari 2010 juga ya. Tapi kalau nontonnya gua gak inget pastinya. Tapi ya intinya gua nonton lah movie-nya. Ngomongin soal movie ini ya, gua masih kepo kemana kah ini karakter-karakter ini ya. Si Badrul, Lim, bukan Kang Lim ya. Dan juga si Raju. Gua lihat-lihat dari season-season zaman Majapahit juga, ini karakter udah jarang kelihatan gitu, ataupun ya udah gak ada sama sekali gitu ibarat di telan bumi. Ngomongin juga soal keobsesian gua dengan Upin Ipin ini di tahun 2010, sebenarnya rasa obsesinya itu gak terlalu lama juga sih, cuman beberapa bulan. Jadi kayak beli gambar Upin Ipin, nge-save gambar Upin Ipin di komputer dengan alasan yang gak jelas, itu udah gua gak lakuin lagi sih beberapa bulan kemudian gitu. Tapi ya seperti yang kalian dengar tadi, gua tuh sebenarnya masih nonton Upin Ipin di TV pada saat itu. Dan itu sih sebenarnya ngebuat terasa spesial sih buat gua karena nontonnya itu langsung di TV, bukan komputer lewat YouTube.
Nah, bagaimana dengan sekarang-sekarang ini? Sebenarnya gue udah mulai jarang sih dan hampir gak pernah nonton Upin Ipin di TV. Itu ya semenjak gue pindah ruangan gitu ya, dimana udah gak ada TV-nya gitu. Tapi karena sekarang-sekarang ini ya, apalagi 5 sampai 7 tahun ke belakang ya gue udah mulai main HP kan ya, sambil rebahan. Video atau gambar Upin Ipin yang gue lihat di internet itu bukan lagi yang full episode. Malahan yang gue nonton dan dilihat itu ada meme Upin Ipin. Kemudian ada YTP Upin Ipin. Ya meskipun beberapa YTP Upin Ipin yang gua tonton ini tahulah jokesnya tuh nggak ke jokes-jokes itu ya. Kalian tahulah tipikal YTP Indonesia. Tapi ada sih salah satu YTP Upin Ipin yang gak mengandung jokes-jokes itu sama sekali. Tapi ya sayang channel YouTube yang ngebuat YTP itu udah gak ada. Dan juga itu channel YouTube juga yang ngebuat YTP Shinbi's House. Nah, kalau misal gua ditanya bagaimana pendapat gua soal Upin Ipin zaman sekarang, ya maksudnya Upin Ipin season-season yang sekarang gitu, musim 18, season 19. Ya karena gua tuh udah sekali lagi ya udah gak pernah nonton lagi ya secara full episode di TV maupun di YouTube. Gua gak bisa ngejudge secara penuh gitu apakah Upin Ipin sekarang itu jelek atau ya malahan jadi biasa aja gitu, mediocre. Ya alias gak jelek-jelek amat. Tapi yang gua lihat dari beberapa pendapat netizen di sana ya, yang gua lihat ya, kalau Upin Ipin sekarang itu sekarang jatuhnya lebay gitu. Rata-rata semua dari karakter Upin Ipin ini termasuk Upin Ipinnya sendiri itu udah benar-benar out of character, alias udah keluar dari karakter mereka yang dulu. Nah kalau misal juga ditanya masih lebih baik mana dengan zaman Majapahit dan zaman sekarang dari segi kualitas animasi, gua bakalan bilang kalau masing-masing dari grafis dan animasi dari masing-masing season dari Upin Ipin itu ya punya kualitasnya sendiri. Ya nanti ada sebagian dari mereka yang bilang kalau grafis Majapahit itu masih lebih baik kualitas animasinya. Terus nanti ada lagi sebagian dari mereka lagi yang bilang kualitas animasi Upin Ipin yang sekarang itu masih lebih baik ya ketimbang zaman Majapahit alias season awal. Ya ini juga gak gua saking gak mau nonton Upin Ipin yang sekarang gitu. Entah alasannya apa ya, tapi ada rasa gua tuh gak mau nonton lagi Upin Ipin gitu yang full episode. Ya pengennya meme Upin Ipin mulu yang gua tonton. Oh ya, gua hampir lupa. Kalian masih ingat kan dengan konspirasi Upin Ipin ini? Yang konspirasi ini jadi keangkat lagi gara-gara game Upin Ipin yang akan gua bahas di menjelang akhir video. Harusnya kalian udah tau lah game Upin Ipin mana yang gua maksud. Nah seperti yang gua bilang tadi, gua udah gak pernah nonton lagi Upin Ipin di TV. Gua masih ingat kalau ada salah satu kontroversi yang mengakibatkan si karakter ini harus klarifikasi dan minta maaf coba. Gara-gara ada salah satu line atau dialog yang kayaknya emang udah masuk ke definisi ofensif dah. Kemudian fast forward ke pertengahan tahun 2025, di mana Upin Ipin akhirnya merilis sebuah game dengan segala kontroversinya. Nah, yang menurut gua sih ya, yang ngebuat kontroversi game ini lebih buruk, tidak seperti kontroversi yang CVC itu. Yang CVC ini akhirnya minta maaf ke Upin Ipin sekaligus ke netizen-netizen yang merasa offended dengan dialog tersebut. Kenapa untuk kontroversi ini pihak Upin Ipinnya ya denial gitu. Gua gak tahu apakah perbandingan ini masih apple to apple kan, tapi kan sama-sama berhadapan dengan netizen juga kan ujung-ujungnya. Ditambah dengan harga dari game ini tuh ya overpriced. Dan sebagian respon netizen pas ngeliat harganya ya gini. Makanya konspirasi Upin Ipin ini for some reason keangkat lagi gitu. Itu yang aku suka negara apa gitu ya, kalian tau lah. Ya gua gak mainin gamenya sih. Ya terlepas dari harganya ya emang gua gak tertarik aja sih sama gamenya ini in the first place. Nah, game Upin Ipin ini merupakan alasan pertama gua kenapa gua tuh tiba-tiba pengen ngebahas Upin Ipin gitu di channel ini. Nah, kalau yang keduanya, ini merupakan video pertama gua dari rebranding channel ini yang sekarang bukan lagi ngebahas tentang Shinbi's House saja. Ya, karena hal ini pun ya akhirnya gua bisa nyeritain pengalaman gua soal kartun Upin Ipin ini yang telah menemani masa bocil gua ya kan dari 2010. Nah, sekarang gua pengen nanya nih ke kalian. Siapa aja nih selain gua yang tahu Upin Ipin ini dari tahun 2010? Atau kalian udah tahu kartun Upin Ipin ini ya even sebelum Upin Ipin ini pertama kali tayang di salah satu TV kebonjok itu. Dan juga pendapat kalian soal perbandingan Upin Ipin zaman Majapahit dengan Upin Ipin zaman sekarang. Silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terserah lu mau subscribe atau enggak, like atau dislike video ini, dan sampai jumpa lagi lain waktu. Ah!